Dari saat remaja, telah melawan tradisi, sampai akhirnya harus melawan ketetapan Tuhan. Tapi dia tidak sedang memberontak kepadanya, melainkan merayu agar jiwanya menyatu dengan yang dicintanya. Memohon kepada Tuhan agar dia menjadi penghulu antara pernikahan yang sesungguhnya, peruntukan penghalang antara dunia dan akhirat, dan kupu-kupu menjadi metafora yang benar dalam perjalanan manis, eksotik ke bulan. Sebuah cerita yang kedengarannya mustahil terjadi di masa sekarang ini. Namun, ini dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Tiongkok sebagai salah satu kejadian nyata dan melegenda. Cerita yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kisah yang berakhir sebagai sebuah tragedi, syarat akan air mata dan emosi, serta perjalanan mereka tidak jauh dari kenyataan di masa sekarang ini. Cerita ini berlatar jauh sebelum hari ini, tepatnya sekitar 317 tahun sampai 420 tahun sebelum Masehi. Atau bisa disederhanakan dengan menyebutkan 4-3 abad sebelum kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus. Ini hanya sebuah perkiraan, karena cerita ini telah banyak diceritakan masyarakat dan menjadi perbincangan ramai pada saat masa kejayaan dinasti Jin Timur. Tidak ada yang tahu pasti kapan ini terjadi. Ada banyak versi tentang cerita ini, namun saya akan menyederhanakan agar tidak melanggar sejarah yang sebenarnya. Sepasang cinta yang lahir dari kasta berbeda, teradaptasi dengan judul Butterfly Lovers, atau yang melekat dengan tradisi Tiongkok, dengan nama Liang Zhu. Ini diambil dari nama kedua tokoh utama dalam kisah ini, Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Kebiasaan Tiongkok kuno hanya mengizinkan laki-laki untuk menuntut ilmu. Belajar seni dan sastra adalah jalan menuju kebajikan, sedangkan seorang wanita memiliki fitrah yang alami. Kebajikan seorang wanita dilihat dari bagaimana dia berperilaku dan merias dirinya, hingga menampilkan keanggunan layaknya sang dewi. Zhu Yingtai diceritakan sebagai sosok wanita yang berasal dari keluarga terpandang, memiliki paras yang menarik, dan memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan, disiplin dalam segala aktivitas sehari-hari, yang mana pada saat itu, seorang wanita diperbolehkan untuk merajut dan menyulam di rumahnya. Suatu ketika, Zhu Yingtai bertekad untuk belajar di sebuah akademi selayaknya seorang pria. Namun, dalam tradisi saat itu, tidak memperbolehkan wanita untuk belajar. Wanita memiliki batasan dalam berkreasi, seolah-olah mereka hanya dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya dan menjadi seorang istri untuk suaminya. Tetapi, Zhu Yingtai tidak kehabisan akal. Dia kemudian menyamar sebagai seorang laki-laki untuk diterima belajar dalam sebuah akademi. Agak lucu memang, karena selain dia harus mempertegas suaranya, dia juga harus menerima ejekan karena dianggap sebagai seorang laki-laki yang lambat pertumbuhan, karena ukuran tubuhnya lebih kecil dari teman-teman sebayanya. Singkat cerita, Zhu Yingtai kemudian bertemu dan berkenalan dengan Liang Sanbo, sosok yang sangat mengagumkan di mata Zhu Yingtai. Mereka memiliki persamaan. Mereka sama-sama tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian mereka menjadi teman dekat. Kemudian mereka berjanji untuk mengucapkan sumpah persaudaraan. Dalam 3 tahun pertemanan mereka, Liang Sanbo tidak sedikit pun menyadari karakteristik feminim yang sesekali ditunjukkan oleh Zhu Yingtai. Ada banyak hal yang mereka lewati bersama. Tatapan kagum yang setiap hari Zhu Yingtai berikan kepada Liang Sanbo hanya diartikan sebagai sebuah kekocakan dan kejahilan yang selalu dimainkan oleh anak laki-laki. Dan itu tidak berarti apa-apa. Saat berjalan bersama, sejumlah puisi dan syair romantis mereka ciptakan berdasarkan suasana alam yang mereka lewati pada saat itu. Sejumlah kata bijak yang dilontarkan Liang Sanbo kemudian dibalas dengan pengalihan suasana ke arah yang lebih intim dan romantis oleh Zhu Yingtai. Seolah membayangkan bahwa betapa indahnya puisi itu ketika disempurnakan saat berbulan madu bersama orang yang dikaguminya itu. Liang Sanbo kemudian harus menyadarkan sahabatnya itu dari lamunan yang nyaris melahap kesadarannya. Mereka sama-sama mengagumi tentang kehidupan bebas di luar sana yang diperlihatkan oleh sepasang kupu-kupu. Mereka bermain, mereka bercanda, hingga kedahan satu kedahan yang lainnya, hingga menari tanpa mempedulikan orang lain. Singkat cerita, Zhu Yingtai terpaksa harus pulang karena menerima surat dari keluarganya.
Tidak lupa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan sahabatnya Lian Sanbo. Kemudian mereka berjanji akan tetap memegang teguh janji persaudaraan yang telah mereka jalin bersama. Lian Sanbo kemudian menjanjikan akan menemui sahabatnya itu di rumahnya beberapa waktu kemudian. Di samping itu, Xu Yingtai dipanggil pulang oleh keluarganya untuk membahas tentang pernikahan dan perjodohannya terhadap seorang saudagar kaya yang memiliki status setara dengan mereka. Karena pada saat itu, orang tua memiliki hak untuk memilihkan jodoh untuk anak perempuannya, karena dianggap bahwa jodoh pilihan orang tuanya adalah yang terbaik untuk masa depan anaknya. Beberapa waktu kemudian, Lian Sanbo datang untuk menemui sahabatnya itu. Namun, yang dijumpainya bukanlah sesosok laki-laki muda yang pernah dengan sengaja dia dekapnya itu. Namun, yang dijumpainya adalah sosok seorang wanita muda dengan paras yang menawan, yang akan diidam-idamkan seluruh pemuda di kota itu. Xu Yingtai kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lupa pula, dia menyatakan perasaannya yang sangat mendalam terhadap Lian Sanbo. Disitulah dimulainya ikatan janji untuk hidup bersama. Dari perasaan cinta yang menggebu, serta keunikan pertemuan mereka dari awal bertemu hingga berakhir menjadi sebuah cinta. Kemudian, Lian Sanbo menjanjikan kepada Xu Yingtai akan kembali datang ke rumahnya untuk melamarnya pada saat dia sedang menjadi orang yang terpandang dan berhasil, kemudian layak menjadi suami untuk Xu Yingtai. Beberapa waktu kemudian, Lian Sanbo datang dengan tekad dan keberanian yang kuat, yang mana dirinya hanya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Nekat mempersunting bidadari yang berasal dari keluarga terpandang di kota. Kemudian senyuman penuh semangat, serta kata-kata yang telah dihafalnya sedari malam itu, disambut dingin oleh orang tua Xu Yingtai dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu diri telah tersenyum di hadapannya. Menyerang dan merendahkan status Lian Sanbo yang hanya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Itu saja tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi menantunya. Dia dicecar, dia dimaki, dia dipersilahkan untuk meratapi statusnya. Dia dianggap sebagai seorang pemimpin yang akan mati di telanga ibunya sendiri. Sangat tidak layak dan sangat tidak mungkin terjadi. Terbayangkan sampai mana? Saya sendiri membayangkan begini. Yang mana senyuman itu dia persiapkan untuk sang calon mertuanya. Yang mana sebutir keringat pun tidak boleh hinggap di dahinya. Dia harus kelihatan rapi, dia harus kelihatan bersih. Setelah menerima serangan yang begitu agresif seperti itu, mungkin dia akan tetap tersenyum, tapi senyumannya akan mematung. Bahasanya nge-lag. Kemudian pipinya dibanjiri air mata dan dia tidak memiliki alasan lagi untuk mengusap air mata itu. Setelah kejadian itu, Lian Sanbo dikabarkan sakit dan selalu menggaungkan nama Xu Yingtai dalam tidurnya. Kemudian, dia tersiksa dalam sakitnya. Dia tidak memiliki alasan lagi untuk sembuh. Kemudian dia meninggal dunia. Xu Yingtai yang mendengar kematian kekasihnya itu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi, karena hal itu, dia harus menerima permintaan dari kedua orang tuanya untuk menerima suntingan dari keluarga kaya, dari jodoh pilihan orang tuanya. Dengan bersarungkan gaun merah, ditemani dengan iring-iringan khas pernikahan Tiongkok, Xu Yingtai kemudian melakukan perjalanan untuk bertemu dengan calon suaminya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah badai. Tepat saat itu, mereka melewati makam Lian Sanbo. Xu Yingtai kemudian menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah terakhir kekasihnya itu. Sekedar melepaskan rindunya, memantik kembali kisah yang pernah mereka lewati bersama. Mengingat kembali kisah yang pernah mereka lewati, Xu Yingtai kemudian menggigit ujung jarinya, kemudian menuliskan namanya di samping nama Lian Sanbo, di atas batu nisan. Seolah telah ditakdirkan, seolah langit mengizinkan, seolah bumi menyambut perempuan yang bergaun merah itu sebagai sosok pengantin wanita untuk jasad yang baru saja dipanggilnya. Pencipta mengizinkan mereka bersatu. Diceritakan, tanah terbuka, Xu Yingtai kemudian masuk ke dalamnya. Roh mereka diceritakan sebagai sepasang kupu-kupu yang terbang dari kuburan mereka saat setelah kejadian besar itu. Dari cerita tadi, ada dua hal yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama tentang tradisi dan kebiasaan masyarakat pada saat itu,
Seolah-olah wanita hanya dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu dan seorang istri. Jadi, ada batasan untuk seorang wanita. Sekarang, sudah sepatutnya perempuan-perempuan Indonesia berterima kasih kepada pejuang emansipasi wanita. Berkat peran mereka, sekarang, laki-laki dan wanita telah mendapatkan status pendidikan yang sama. Yang kedua adalah masalah perjodohan. Tidak salah memang ketika orang tua memilihkan jodoh untuk anaknya. Namun, ini akan menjadi masalah ketika seorang anak yang memiliki hak untuk memilih jodohnya sendiri. Kemudian orang tuanya menganggap bahwa dia juga memiliki hak untuk memilihkan jodoh untuk anaknya. Kemudian akan menjadi tabrakan antar hak. Jadi ada dua instrumen yang tidak sejalan. Satu sisi berkaitan dengan hak asasi manusia, di mana seorang anak berhak untuk memilih jodohnya sendiri, berhak atas kehidupannya, berhak atas kebahagiaannya di masa mendatang. Dan satu sisi lagi berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi. Satu tujuan, namun ditempuh dengan jalan yang berbeda. Saran saya begini, sebagai bentuk pengabdian terakhir kepada kedua orang tua, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah mengajarkan kita berjalan, telah mengajarkan kita berbicara, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia, ya, dengan menuruti permintaan mereka. Karena selain kita dilahirkan karena mereka juga telah hidup lebih lama dari kita. Otomatis mereka telah melalui banyak sekali pengalaman hidup. Mereka sebelum memutuskan sesuatu, mereka telah memikirkan kemungkinan terburuk. Dan percaya saja bahwa kebahagiaan kita akan diberkati berkat restu dari orang tua. Go. Dibanding dengan kebanyakan orang yang merayakan bulan madu setelah menikah, yang merayakan manisnya hari-hari setelah pernikahan mereka, setelah menjadi seorang suami istri, cerita Liangsu menunjukkan kita ketika cinta mereka tidak direstui orang tua, mereka sendiri yang merajut perjalanan ke bulan yang nyata, direstui pencipta, dan mereka abadi dalam legenda.